sini saya akan menjelaskan identifikasi karakteristik industri pertambangan. Industri pertambangan batubara itu merupakan salah satu sektor energi yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional maupun global. Nah, batubara itu sendiri merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource yang telah menjadi tulang punggung penyedia energi khususnya untuk pembangkit listrik dan kegiatan industri di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia sendiri. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pertambangan batubara dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan dalam rangka pengusaha meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, kemudian pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Nah, industri pertambangan ini memiliki rantai nilai atau value chain yang panjang dan kompleks. Setiap tahap itu memiliki kebutuhan investasi, profil risiko, dan perlakuan akuntansi yang berbeda, sehingga pemahaman menyeluruh atas rantai nilai ini menjadi kunci dalam merancang sistem akuntansi yang akurat dan relevan. Oke, baik, kita masuk ke dalam karakteristik industri dari pertambangan itu sendiri. Nah, karakteristik pertama itu ada padatnya modal, di mana di sana modal tersebut pastinya memiliki dana yang besar, di mana dibutuhkan dana yang pastinya sangat masif, mulai dari alat berat hingga teknologi. Nah, yang kedua kita punya masa praproduksi yang sangat panjang, antara tahap perizinan, eksplorasi hingga pembangunan infrastruktur itu dibutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum kita bisa menghasilkan pendapatan pertama. Ini menuntut kesabaran yang pastinya finansial yang sangat tinggi bagi para investor. Lanjut kita ke karakteristik ketiga, yaitu adalah risikonya yang sangat tinggi. Kita tidak hanya bicara soal ketidakpastian di sini. Ketidakpastian itu adalah geologi di bawah tanah juga seperti itu, tapi juga berbicara soal fluktuasi harga komoditas global serta juga dinamika regulasi politik. Yang keempat, kita berbicara sumber daya yang tidak bisa diperbaharukan. Artinya cadangan mineral kita itu terbatas. Setiap gram yang kita beli atau yang kita ambil mengurangi umur tambang tersebut. Hal ini memaksa kita untuk bekerja sangat efisien dan juga pastinya perlu terukur. Selanjutnya adalah motor pertumbuhan ekonomi. Nah, seringkali tambang itu menjadi pionir yang membuka akses jalan seperti sekolah dan lapangan pekerja di daerah, nggak tahu di realnya di lapangan. Terus juga karakteristik selanjutnya adalah tanggung jawabnya pada lingkungan, dampaknya pada lingkungan. Itu adanya aktivitas mengubah bentang alam, komitmennya terhadap reklamasi, bahkan pelestarian ekosistem pasca tambang, bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban mutlak. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko dalam industri pertambangan. Yang di mana industri pertambangan batubara itu merupakan sektor yang memiliki tingkat risiko tinggi karena karakteristik usahanya itu padat modal, terus bergantung pada sumber daya alam yang tidak terbarukan, serta dipengaruhi oleh dinamika eksternal seperti harga komoditas, regulasi pemerintah, dan tuntutan lingkungan. Nah, di sini ada 3 risiko. Yang pertama itu adalah risiko harga batubara. Nah, jadi harga batubara itu sangat bergantung pada pasar global. Jadi kalau permintaan dari negara besar seperti Cina dan India itu turun, dunia itu mulai beralih ke energi yang terbarukan. Nah, harga batubara itu juga bisa ikut turun. Nah, dampaknya ke perusahaan itu besar, pendapatan yang bisa menurun, bahkan ada tambang yang harus dihentikan sementara karena sudah tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya dari sisi akuntansi, penurunan harga ini bisa menyebabkan nilai aset perusahaan itu ikut turun yang disebut impairment. Nah, selain itu nilai persediaan juga harus disesuaikan dan estimasi cadangan tambang bisa berubah. Jadi efeknya bukan cuma ke operasional tetapi juga ke laporan keuangan. Nah, selanjutnya kedua risiko lingkungan, yang dimana kegiatan pertambangan itu pasti punya dampak ke lingkungan. Nah, seperti kerusakan lahan atau pencemaran air. Karena itu perusahaan itu wajib melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan setelah tambang selesai digunakan. Nah, dampaknya perusahaan itu harus mengeluarkan biaya tambahan dan kalau tidak dipatuhi itu bisa kena sanksi atau merusak reputasi. Dalam akuntansi biaya ini dicatat
mencatat itu sebagai kewajiban yang disebut provisi reklamasi. Nah, nilainya itu dihitung berdasarkan estimasi biaya di masa depan. Jadi sangat bergantung pada perhitungan manajemen. Nah, yang terakhir itu ada risiko regulasi. Industri tambang ini sangat diatur oleh pemerintah mulai dari izin, pajak, sampai aturan ekspor. Nah, masalahnya regulasi ini bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya kalau tarif royalti naik, otomatis beban perusahaan itu juga naik. Atau kalau ekspornya dibatasi, penjualannya bisa turun. Nah, dari sisi akuntansi, royalti ini itu dicatat sebagai beban dan perubahan aturan juga bisa menyebabkan aset perusahaan mengalami penurunan nilai. Nah, jadi regulasi ini sangat berpengaruh ke kondisi keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi. Jadi di industri pertambangan, khususnya batu bara, itu ada beberapa PSAK penting yang jadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Karena karakteristik transaksinya itu cukup kompleks dan juga berkaitan dengan risiko lingkungan. Yang pertama itu ada PSAK 64. Jadi standar ini itu digunakan pada tahap eksplorasi atau pencurian cadangan batu bara. Jadi di sini perusahaan itu perlu menentukan apakah biaya yang dikeluarkan dicatat sebagai aset atau sebagai beban serta melakukan uji penurunan nilai ketika proyek itu mulai menunjukkan kelayakan. Yang kedua ada PSAK 16 yang mengatur aset tetap seperti infrastruktur tambang dan juga alat berat. Selain itu, standar ini juga mencakup biaya pengupasan tanah atau stripping cost yang dapat diakui sebagai aset apabila memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Selanjutnya ada PSAK 33, meskipun beberapa bagiannya itu telah diadopsi ke standar lain, PSAK ini itu masih digunakan dalam praktik untuk mengatur aktivitas pertambangan secara lebih rinci, terutama pada tahap pengembangan dan juga pelaporan biaya eksplorasi. Yang selanjutnya ada PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Jadi standar ini itu mengharuskan perusahaan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap nilai aset tambang agar tetap mencerminkan nilai yang dapat dipulihkan. Dan yang terakhir ada PSAK 57. Standar ini itu berkaitan dengan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan seperti reklamasi dan juga penutupan tambang. Perusahaan itu perlu mengestimasi biaya tersebut sejak awal dan mencatatnya sebagai provisi dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengakuan dan pengukuran, di mana pengakuan dan pengukuran dalam industri pertambangan batubara itu dilakukan sesuai dengan PSAK 64, PSAK 16, PSAK 57, dan PSAK 72. Biaya eksplorasi dan evaluasi dapat dikapitalisasi sebagai aset apabila memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan. Perusahaan juga mengakui provisi reklamasi dan penutupan tambang sebagai kewajiban sejak aktivitas operasionalnya dimulai. Pengukuran awal aset itu menggunakan biaya perolehan, sedangkan pengukuran selanjutnya umumnya memakai metode unit produksi agar sesuai dengan volume cadangan yang ditambang. Selain itu, kewajiban jangka panjang diukur berdasarkan nilai kini estimasi biaya masa depan sehingga mencerminkan kondisi yang lebih realistis. Selanjutnya ada materi estimasi dan judgement manajemen. Estimasi pertambangan adalah proses memperkirakan jumlah dan kualitas mineral sebagai dasar perencanaan. Sumber daya itu merupakan potensi yang belum tentu layak ditambang. Nah, sedangkan cadangan itu sudah layak secara teknis dan ekonomi. Nah, umur tambang itu menunjukkan lamanya operasi berdasarkan cadangan dan produksi serta dipengaruhi faktor teknis dan pasar. Nah, yang terakhir itu ada judgement. Jadi, judgement dalam pertambangan itu diperlukan untuk menafsirkan data yang tidak pasti dan menentukan parameter penting. Nah, kesalahan dalam judgement itu dapat mempengaruhi hasil estimasi serta kelayakan proyek tambang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak terhadap laporan keuangan. Jadi, penerapan standar akuntansi dalam industri pertambangan batubara itu berdampak pada laporan keuangan karena tingginya ketidakpastian dan penggunaan estimasi manajemen. Laporan keuangan ini tidak hanya mencerminkan kondisi sebenarnya, tetapi juga dipengaruhi oleh asumsi yang telah digunakan perusahaan. Dampak utamanya itu ada perubahan pengakuan laba dan aset, di mana biaya eksplorasi itu dapat dikapitalisasi sehingga aset meningkat dan laba awal terlihat lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan liabilitas jangka panjang. Kewajiban reklamasi itu diakui sejak awal dan menambah utang perusahaan. Yang ketiga itu volatilitas laba yang lebih tinggi, di mana nilai aset dapat turun akibat perubahan harga batubara sehingga laba menjadi tidak stabil. Yang keempat, tingginya penggunaan estimasi dan judgement, di mana penentuan cadangan dan biaya masa depan itu membuat laporan keuangan lebih subjektif. Untuk implikasinya itu dapat meningkatkan transparansi dan kualitas pengungkapan informasi dan memberikan informasi yang lebih relevan bagi investor dan pemangku kepentingan.
Jadi berikut ini transaksi dan jurnal pada perusahaan pertambangan batu bara. Di sini ada transaksi dan jurnal, dan di sini ada laporan posisi keuangan. Di sini juga ada laporan laba rugi, lalu analisis kebijakan akuntansi, dasar regulasi yang digunakan. Kebijakan akuntansi perusahaan mengacu pada PSAK dan regulasi pertambangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 sebagai dasar operasional. Pengakuan aset eksplorasi mengikuti PSAK 64, di mana biaya penyelidikan, geologi, dan pemboran dikapitalisasi sebagai alat, kemudian klasifikasi menjadi aset tambang setelah kelayakan terbukti. Aset tetap seperti alat berat dan infrastruktur dicatat berdasarkan PSAK 16. Kewajiban reklamasi diakui sesuai PSAK 57 sebagai liabilitas jangka panjang yang berdampak pada beban perusahaan. Selain itu juga PSAK 48 digunakan untuk menguji penurunan nilai aset agar tetap disajikan sesuai nilai yang dapat dipulihkan. Nah, jadi selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu kebijakan akuntansi tambang. Nah, entitas menggunakan kebijakan akuntansi khusus untuk industri pertambangan sesuai PSAK 64, 16, dan 33. Pada tahap eksplorasi, biaya dikapitalisasi sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dengan total 2.500.000.000 rupiah untuk biaya geologi dan studi kelayakan. Setelah kelayakan teknis, biaya pengembangan dan konstruksi dikapitalisasi sebagai aset tambang dengan total 950 juta. Alat berat disusutkan sebesar 270 juta dan beban depresi aset tambang 500 juta. Biaya pengupasan tanah sebesar 150 juta diakui sebagai beban berjalan. Nah, selanjutnya ada provisi reklamasi. Nah, sesuai PSAK 57 atas kewajiban penutupan tambang dan pemulihan lingkungan per 31 Desember 2025, perusahaan itu mencatat kewajiban reklamasi jangka panjang sebesar 250 juta, beban reklamasi tahun berjalan sebesar 250 juta, serta biaya pengelolaan lingkungan rutin sebesar 35 juta. Nah, nilai provisi ini merupakan estimasi terbaik atas biaya reklamasi di masa depan dan akan ditinjau secara berkala. Nah, yang terakhir ada estimasi cadangan. Jadi, estimasi cadangan batubara itu berpengaruh terhadap nilai aset tambang dan perhitungan beban depresi. Estimasi tersebut didasarkan pada data geologi, pengeboran, eksplorasi, dan survei drone sebesar 120 juta. Nilai tercatat aset tambang dan properti sebesar 2.330 juta itu dapat berubah apabila terjadi perubahan estimasi cadangan. Nah, pada periode ini, perusahaan juga mencatat rugi penurunan nilai aset sebesar 120 juta sesuai PSAK 48. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu alternatif metode akuntansi. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan memilih metode yang mencerminkan kondisi operasional tambang. Biaya eksplorasi dikapitalisasi sebagai aset hingga direflasifikasi menjadi aset tambang. Untuk depresi digunakan metode satuan produksi karena lebih sesuai dengan volume produksi aktual. Lalu biaya pengupasan tanah dibebankan langsung ke laba rugi meskipun ada opsi kapitalisasi. Sementara itu, persediaan mencukup biaya produksi seperti bahan bakar, gaji, dan overhead, yang kemudian diakui sebagai harga pokok penjualan saat terjadi penjualan. Lalu selanjutnya itu analisis kebijakan akuntansi, yaitu dampak kebijakan akuntansi terhadap kinerja keuangan. Yang pertama, pada transaksi 4-10, kapitalisasi, biaya eksplorasi, dan pengembangan menunda pengakuan beban sehingga memperkuat aset tidak lancar. Lalu yang kedua, transaksi terkait provisi, reklamasi, dan depresi meningkatkan liabilitas serta beban operasional. Lalu yang ketiga yaitu metode satuan produksi. Laba bersih sebesar 1.440 juta menjadi fluktuatif karena bergantung pada volume produksi. Selanjutnya, pada transaksi yang ke-25 yaitu rugi penurunan nilai sebesar 120 juta menurunkan laba periode berjalan. Pada transaksi 28, penyisihan piutang tak tertagih mencerminkan prinsip konservatisme. Secara keseluruhan, kebijakan ini menyeimbangkan penguatan aset, transparansi risiko lingkungan, dan kepatuhan hukum.